Kripto cuma mainan anak-anak. Kripto nggak ada fundamental. Kripto aset angin. Nah, begitulah kata orang yang nggak mengerti tentang aset kripto, tapi nggak mau riset lebih dalam. Nah, di video ini kita akan explore tentang fundamental dan laporan keuangan di aset kripto. Lah, emangnya ada ya laporan keuangan di aset kripto? Ya, ada. Makanya stay tune ya guys. Hari ini kita akan patahkan tanggapan yang mengatakan kripto nggak punya fundamental dan kripto nggak punya laporan keuangan. Nah, di video yang lalu kan kita udah pernah belajar analisa aset kripto dari technical. Kita juga pernah belajar tentang analisa aset kripto dari on-chain metriknya. Sekarang kita belajar tentang analisa kripto dari laporan keuangannya. Nah, sama seperti di saham, kita harus belajar cara baca laporan keuangan di saham. Dan pernah saya buat videonya. Nah, teman-teman bisa nonton. Di kripto, kita juga harus belajar cara baca laporan keuangannya. Karena basically, tiap project kripto itu punya bisnis modelnya masing-masing. Dan bisnis model itu harus dapat revenue untuk perkembangan ekosistem. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu dulu. Yang pertama, untuk analisa laporan keuangan di kripto, kita pakai web yang namanya token terminal. Yang kedua, untuk analisa laporan keuangan di kripto, teman-teman harus tahu tentang sektornya. Karena ada puluhan subsektor yang ada di kripto dengan bisnis modelnya masing-masing. Jadi, baca laporan keuangan dan metriknya bisa aja beda-beda. Di token terminal dibagi dalam 14 subsektor. Misalnya, kripto untuk aset management, blockchain layer 1, blockchain layer 2, bridge, derivatif, DEX, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, untuk buka laporan keuangannya, teman-teman bisa ke menu Financial Statement. Nah, ada metrik apa aja nih di Financial Statement Crypto atau laporan keuangan kripto? Kita belajar satu-satu cara bacanya. Oh ya, sebagai sampling kita akan buka Financial Statement-nya BNB ya. Jadi BNB adalah chain layer 1 yang EVM compatible. BNB dipakai sebagai gas fee di ekosistem BNB Chain. Dan sistem konsensus BNB DPoS atau Delegated Proof of Stake. Nah, di kolom pertama ada income statement. Di sini ada fee, yaitu adalah total fee transaksi yang harus dibayar oleh user. Nah, aset kripto itu adalah currency di ekosistemnya. Dan setiap transaksi ada fee yang harus dibayar sebagai biaya untuk berinteraksi atau belanja di aplikasi yang ada di ekosistemnya. Nah, untuk chain layer 1 ini adalah sumber income-nya. Yang pertama ada supply side fees, fee yang didapat oleh validator. Nah, di case BNB ini kan DPoS, jadi fee ini yang dibagi kalau kita stake ke validator. Di traditional company, sebagian pendapatan digunakan untuk membayar gaji karyawan. Di crypto, sebagian fee dibayarkan pada validator yang udah ikut serta jaga keamanan protokol. Nah, ini untuk case BNB sebagai coin layer 1. Karena setiap sektor dan subsektor itu beda-beda. Kemudian ada revenue, yaitu jumlah fee transaksi yang di-burn. Nah, untuk BNB ada sistem auto burn dan quarterly burn. BNB akan di-burn hingga 100 juta BNB aja yang ada di sirkulasi. Yang dimaksud revenue di crypto adalah transaction fee yang dibayarkan kembali kepada validator. Kalau di saham dianggap sebagai dividen atau buyback misalnya. Kalau di kripto bisa dalam bentuk token burn. Nah, kemudian ada expenses. Ini adalah pengeluaran protokol. Kebetulan untuk BNB kosong. Operating expenses ini pengeluaran operasional protokol sehari-hari. Token insentif, total staking reward yang didistribusi ke validator. Token insentif adalah extra reward yang dibayarkan pada user untuk pakai produknya. Nah, misalnya contoh lain nih, compound. Pakai token compound untuk membayar lender and borrower. Nah, ini mengencourage orang untuk pakai produknya compound. Tapi mendilusi value token compound yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kurang lebih kalau di perusahaan itu mungkin kasih reward berupa saham pada user yang memakai produknya di tahap awal. Kemudian ada earnings. Earnings ini adalah penghasilan bersih
yang didapat dari revenue dikurangi token insentif. Nah, untuk bagian income statement ini bisa beda-beda hasil laporannya tergantung dari projectnya. Misal ini income statement dari AAV yang ada di sektor lending dan income statement PancakeSwap yang ada di sektor DEX. Nah, kebetulan untuk BNB nggak ada uang kas, biasanya uang kas atau treasuries ini ada pada token DAO. Misalnya di AAV punya treasuries atau uang kas. Nah, treasury itu ada dua macam. Yang pertama adalah treasury yang include dengan token governance-nya. Misalnya di case AAV include dengan token AAV. Yang kedua adalah net treasury, yaitu treasury yang nggak termasuk dalam token governance-nya. Nah, kemudian di kolom ketiga ada market data. Nah, sebelum lanjut di kolom ketiga, ada kabar baik buat teman-teman semua. Karena fitur earn udah tersedia di Ajaib Crypto dan punya APY rata-rata di atas pasar. Nah, di Ajaib Earn kita bisa simpan aset kripto di Ajaib Crypto dan mendapatkan APY yang bagus. Misalnya Matic, kita bisa dapat APY hingga 3,8%. Solana kita bisa dapat APY hingga 7%, Ethereum hingga 6%, dan USDT atau USDC dapat APY hingga 3,9%. Aset kita yang ada di Ajaib Earn ini nggak di lock, tapi fleksibel dan pendapatannya dibagi harian. Nah, jadi teman-teman yang mau trade plus dapat passive income dari fitur earn, teman-teman boleh coba Ajaib Crypto. Kalau teman-teman udah pernah punya akun Ajaib investasi saham, teman-teman juga otomatis punya akun di Ajaib Crypto dan bisa langsung login dengan akun Ajaib teman-teman. Kalau mau deposit, teman-teman juga bisa deposit melalui akun RDN teman-teman. Nah, Ajaib Crypto juga udah support transfer antar bank, Dana, OVO, ataupun GoPay. Buat teman-teman yang mau coba Ajaib Crypto, teman-teman bisa pakai kode ANGGA99 dan bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah yang dibagikan secara acak. Ajaib juga udah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Nah, kita lanjut ke kolom ketiga ya. Di kolom price ini adalah harga koin atau tokennya dalam USD. Fully diluted market cap ini adalah jumlah maksimum supply dikali harga token. Nah, untuk koin atau token yang belum mencapai maksimal supply-nya, kalau nggak menemukan market baru, pasti inflasi. Di case BNB udah mencapai maksimal supply atau udah mencapai hard cap. Tapi di koin atau token yang baru rilis, untuk menentukan harga wajarnya, ya dari fully diluted market cap. Kemudian ada circulating market cap, jumlah token yang circulate di market dikali harga token. Nah, hati-hati dengan harga token yang tinggi tapi circulate market cap-nya rendah. Market cap rendah itu gampang untuk dipump, dan ketika ada token yang di-unlock, maka akan terjadi inflasi. Nah, trading volume ini adalah volume trading baik di CEX ataupun di DEX. Makin besar, makin bagus, artinya volume yang gede itu ada kepercayaan dari trader atau investor. Kemudian ada token turnover berdasarkan fully diluted market cap, yaitu volume trading dibagi dengan fully diluted market cap. BNB token holder ini adalah jumlah address di chain yang hold BNB. Makin besar angkanya, makin bagus, artinya jumlah user BNB makin banyak. Di kolom yang berikutnya ada valuation multiples. Ini adalah rasio-rasio penting di laporan keuangan project crypto. Kalau di saham kan ada PE ratio misalnya. Nah, di crypto juga ada beberapa rasio. Rasio yang pertama ada PF ratio atau price to fee ratio, yaitu fully diluted market cap atau circulate market cap dibagi dengan fee yang dihasilkan selama setahun. PF ratio ini kalau di public company sama dengan PE ratio. Clue-nya di sini adalah makin kecil angkanya makin bagus. Makin besar angkanya, maka akan dirasa overvalue. Rasio yang kedua ada PS ratio, yaitu fully diluted market cap atau circulate market cap dibagi dengan pendapatan per tahun. Clue-nya, makin kecil angkanya makin bagus, dan makin besar angkanya dirasa overvalue. Nah, rasio ini juga tetap harus punya acuan di sektornya masing-masing. Di kolom yang terakhir ada alternatif KPI. Ada active user harian atau daily active user. Ada weekly active user dan monthly active user. Makin besar angkanya, otomatis makin bagus.
Core developer ini adalah jumlah developer yang aktif selama 30 hari terakhir. Code commits, jumlah public project yang di-commit di GitHub. Makin besar makin bagus. Artinya, metrik GitHub ini adalah sign atau tanda ada user dan ada developer, bukan abandoned project. Dan makin besar angkanya makin bagus. Kemudian apa beda laporan keuangan saham dan laporan keuangan di kripto? Nah, ini yang unik banget. Laporan keuangan kripto itu udah nggak perlu diaudit lagi. Karena semua data itu transparan dan ada di on-chain. Beda dengan laporan keuangan saham yang perlu diaudit dengan metode GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Laporan keuangan sebuah perusahaan akan diaudit oleh auditor yang certified. Dalam hal ini CPA atau Certified Public Accountant. Apakah laporan keuangan yang diaudit oleh CPA pasti benar? Belum tentu, karena sebuah laporan keuangan bisa dihias, tapi menjaga tetap balance. Misalnya skandal Enron yang melibatkan kejahatan akunting dengan memanipulasi data keuangan perusahaan. Seolah-olah perusahaan jadi kelihatan bagus di mata investor. Padahal Enron adalah salah satu perusahaan energi terbesar di dunia dan dianggap sebagai saham blue chip. Kemudian ada WorldCom skandal yang menyembunyikan kerugiannya dari laporan keuangan. WorldCom akhirnya mengakui telah menggelembungkan asetnya senilai 11 miliar US dollar. Ada pula AIG yang memasukkan pinjaman sebagai revenue di laporan keuangannya dan menyebabkan nasabah dari 130 negara mengalami kerugian besar hingga akhirnya harus dibantu oleh pemerintah Amerika. Nah, level transparansi yang ada di on-chain itulah yang nggak dimiliki oleh traditional finance atau traditional company. Dan ini adalah keajaiban dari blockchain. Nah, gimana kalau dengan laporan keuangan Bitcoin? Meski Bitcoin bukan perusahaan, tapi ada metrik-metrik yang bisa kita analisa. Nah, teman-teman yang mau belajar Bitcoin lebih lanjut, bisa meluncur ke belajarbitcoin.com. Kita akan sama-sama belajar bareng saya, belajar utilize Bitcoin hingga advance, nggak hanya trade Bitcoin. Nah, di Ajaib Crypto juga udah bisa withdraw Bitcoin via jaringan BSC20 dengan biaya yang murah. Jadi teman-teman yang mau install Ajaib Crypto bisa klik link yang ada di bawah.